Bahar. Sekarang kau bisa apa, Bahar? Bahar bisa apa? Mulutmu itu tukang fitnah, Bahar. Mulutmu itu mulut dusta, Bahar. Saya yang ngomong. Saya yang ngomong, nggak terima laporkan. Mulut si Bahar mulut fitnah, dusta, licik. Saya bisa buktikan fitnah si Bahar di mana. Saya bisa buktikan dusta si Bahar di mana. Bisa. Kalau dia nggak terima, nggak usah bawa-bawa mantik. Nggak usah menutupi dustamu dengan istilah mantik. Nggak usah, nggak laku. Saya bongkar. Cara licik mulutmu itu melakukan fitnah. Cara licik mulutmu itu melakukan dusta. Ya. Saya bongkar nanti. Saya sertakan, saya kasih bukti-bukti nanti. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya udah bilang jangan keompong, jangan unjuk gigi di situ, unjuk kemampuan, eksistensi, kepandaian, kemarahan. Dulu banget waktu zaman jahiliyah. Jadi guys ya, perjuangan para leluhur kita, para pahlawan kita harus kita lanjutkan, harus kita jaga. Walaupun sekarang negara kita tidak dijajah oleh orang-orang kafir, tidak dijajah secara fisik, tidak, tapi banyak penjajahan secara tidak langsung. Dan ini perlu diingat baik-baik. Dari 2 tahun lebih yang lalu ya, jangan bawa metik sih ke sini. Sekarang metik udah bukan yang paling canggih, di atasnya udah ada motor listrik, di atas metik itu ya. Gini, dari 2 tahun lebih yang lalu, saya pernah sampaikan, waktu itu saya masih ngebahas tentang perdukunan-perdukunan yang berkedok agama. Perdukunan palsu yang berkedok agama, mengaku sebagai gus, mengaku sebagai ustadz, kemudian ngaku punya ilmu hikmah, karomah, laduni, dan segala macam, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan sholawat-sholawat Nabi, ya. Itu pernah saya bahas. Maknanya apa? Itu secara tidak langsung adalah penjajahan keyakinan. Di situ dia bikin konten lawan dukun. Jelas-jelas itu settingan. Ya. Tapi dia nggak mau mengakui itu settingan. Pertama, tidak ada disclaimer. Yang kedua, ketika ditanya itu settingan atau bukan, ngakunya itu real, itu asli, bukan settingan. Bahkan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa rasulihi, ini bukan settingan. Yang bilang ini settingan, Anda munafik. Ada kata-kata kayak gitu. Ada. Jadi kata-kata demi Allah, kata-kata wallahi, itu bagi orang-orang seperti ini udah biasa. Pertama, memakai label-label agama, memakai atribut agama, ya, misal pakai jubah, sorban, peci, segala macam, gelarnya gelar-gelar kebesaran dalam agama, ustadz, kiai, gus, dan segala macam. Dulu Jenderal Besar Sudirman punya ungkapan. Beliau katakan, kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Maka hari ini kita semuanya mengaku sebagai anak bangsa, yang mengaku sebagai anak Ibu Pertiwi, maka tanamkan dalam hati masing-masing. Pakailah prinsip kami, rakyat pribumi Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Kemudian bersumpah. Jadi manakala Anda tidak percaya, secara tidak langsung bentrok dengan keyakinan Anda. Gak mungkin dia settingan, gak mungkin dia bohong. Kenapa? Dia gus loh. Dia itu gus. Dia itu anak kiai. Dia bahkan bersumpah atas nama Allah. Dia baca ayat Allah, dia baca sholawat Nabi. Ini modalnya. Di sini saja sudah banyak orang yang tertipu. Hanya karena memakai gelar gus, hanya karena bersumpah atas nama Allah, apalagi memakai gelar di atas itu. Apa gelarnya? Habib. Gus, anak kiai loh dia. Habib, keturunan Nabi loh dia. Gak mungkin dia berdusta, gak mungkin dia menipu, gak mungkin dia berbohong, gak mungkin dia memfitnah. Kenapa? Keturunan Nabi loh dia.
Bahkan dia bersumpah atas nama Allah. Ini penjajahan keyakinan. Nah, itu. Nggak ada beda. Sama-sama dobol. Nggak ada beda guys. Nggak ada. Sama-sama pakai gelar-gelar kebesaran dalam agama. Supaya apa? Supaya orang percaya. Supaya orang takut kualat. Ya. Supaya orang takut kualat. Oh, itu dia itu keturunannya ulama, keturunannya kiai. Oh, itu keturunan nabi. Kita nanti nggak dapat syafaat. Dan seterusnya. Tuh. Nah, manakala tidak percaya dengan mereka, akan dinarasikan bahwasanya orang yang tidak percaya itu, ketika kita tidak percaya dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka nyatakan, maka kita akan digiring tidak percaya kepada syariat Islam. Padahal mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Mereka nggak wajib diimani. Enggak. Nah, sama, caranya sama. Nggak percaya dengan mereka, Anda munafik. Itu kan dulu ada kayak gitu. Wallahi wa rasulih, ini bukan settingan. Yang bilang ini settingan, Anda munafik. Dulu Jenderal Sudirman meneriakan itu karena berperang melawan penjajah kafir Belanda untuk memerdekakan bangsa ini. Sekarang kita tidak perang dengan senjata. Sekarang kita perang dengan orang-orang kafir Belanda seperti dulu, akan tetapi walaupun negara kita sudah merdeka, tapi penjajahan-penjajahan itu masih ada. Penjajahan mental, jajahan pola pikir, doktrin-doktrin sehingga anak-anak bangsa ini diperbudak. Ujar Bung Lubis. Dulu ada kayak gitu. Sekarang diulangi sama Bahar. Bahar bukan cuma mengklaim munafik, tapi apa? Munafik, anak hasil zina, anak yang disetubuhi, anak dari hasil persetubuhan ketika haid. 3 klaimnya. Dan ternyata itu hadis palsu. Bahar. Sekarang kau bisa apa, Bahar? Bahar bisa apa? Mulutmu itu tukang fitnah, Bahar. Mulutmu itu mulut dusta, Bahar. Saya yang ngomong. Nggak terima laporkan. Mulut si Bahar, mulut fitnah, dusta, licik. Saya bisa buktikan dusta si Bahar di mana. Bisa. Kalau dia nggak terima, nggak usah bawa-bawa mantik. Nggak usah menutupi dustamu dengan istilah mantik. Nggak usah, nggak laku. Itu si Bahar itu. Nanti saya kontenin khusus Bahar. Saya bongkar cara licik mulutmu itu melakukan fitnah, cara licik mulutmu itu melakukan dusta. Ya. Gimana Pak Taufik sekarang? Selaku Ketua Umum Rabithah Alawiyah, gimana? Kok nggak pernah muncul? Kok belum muncul masalah yang sekarang? Ini menyangkut organisasi yang Anda pimpin. Anda jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli. Anda jangan cuma tahu gula sekilo Anda sama kambing. Jangan. Ya. Datang bawa gula sekilo, pengen ikut makan daging kambing 100 ekor. Pik, Pak Topik. Kalau sedekah itu yang ikhlas. Ikhlas itu nggak disebut-sebut. Kalau disebut-sebut itu bukan ikhlas, tapi iklan. Jangan Anda potong kambing dengan harapan jamaah yang datang bawa onta, bawa kerbau, bawa sapi. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya. Juga saya pernah lihat itu ceramah si Topik itu. Dia buat perbandingan ya. Indonesia ketika sesudah merdeka dipimpin oleh presiden dengan Indonesia sebelum jadi Indonesia ketika masih Nusantara waktu masih dijajah, yang mana pemerintahannya waktu itu pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan kafir. Kata Topik, dulu sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia punya pemerintahan, waktu Nusantara masih dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda, kata Topik, Indonesia nggak ada hutang.
setelah merdeka dipimpin oleh presiden, banyak hutang nggak? Nah, dari situ kalian paham otak si Topik itu apa? Itu otak Indonesia atau otak Belanda itu? Itu otak pemikiran rakyat Indonesia atau pemikiran penjajah itu? Itu si Topik bilang kayak gitu. Waktu masih dijajah oleh penjajah, Indonesia nggak ada hutang katanya. Tapi setelah merdeka, dipimpin oleh presiden, udah nggak dijajah lagi, Indonesia banyak hutang. Itu kata si Topik itu. Secara tidak langsung, dia tidak setuju bangsa ini merdeka, dipimpin oleh anak bangsa itu sendiri. Dia lebih pengen penjajah yang berkuasa di negara ini. Otak penjajah kau, Pik. Apa? Nggak terima bisa apa? Kau bisa apa? Gula sekilo. Bisa itu doang. Bukan untuk menjajah. Lah si Usman itu untuk apa itu? Untuk apa itu, Pik? Kau jawab itu. Datuk kami datang ke negara ini untuk mencetak para kiai, mencetak para ulama. Ulama model mana yang kau cetak, Pik? Kalian mau tahu ulama-ulama alumni lembaga yang dipimpin si Topik itu? Yang ada buku hijau itu, model si Syekh Rel. Coba suruh itu orang baca Quran. Coba suruh. Nggak usah suruh masalah tajwidnya. Bacaannya aja lancar apa enggak? Coba suruh. Saya lama sama dia. Itu ulama-ulama jebolan Rubito Alawiyah. Siapa lagi? Tuh si Mahdi Bocil itu. Itu ulama jebolan kalian itu. Itu yang kalian cetak. Siapa lagi? Sodik. Model-model gitu. Ulama yang kalian cetak. Kami nggak butuh ulama kayak gitu, nggak butuh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.